kabar kalian? Kakak harap baik-baik ya. Oh ya, adik-adik tahu nggak sekarang kita memasuki tema Advent yang keberapa? Berapa? Ya, yang ketiga. Adik-adik masih ingat nggak tema Advent yang pertama apa? Nah, jadi tema Minggu Advent yang pertama itu ada hidup dalam melimpahkan kasih dan kekudusan. Terus adik-adik ingat nggak apa tema Minggu Advent yang kedua? Bener. Jadi yang kedua adalah memuliakan Allah dengan hidup suci dan tak bercacat. Dan sekarang kita memasuki Minggu Advent yang ketiga dengan tema mewartakan kabar Allah dengan sukacita. Jadi siapa nih sekarang adik-adik udah siap belum untuk memasuki Minggu Advent yang ketiga? Oh iya adik-adik, sebelum kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, sekarang saatnya kita nyanyi bersama ya, kita akan memuliakan Tuhan. Adik-adik tahu kan judul lagu tentang hari ini harinya Tuhan? Nah, buat yang sudah tahu, ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Buat yang belum tahu, ikutin kakak ya. Oh ya, tadi kan kita barusan bernyanyi dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, lagu yang kedua kita akan bernyanyi Tanganku Bekerja Buat Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Sisil dari Wilayah 5. Adik-adik harus tetap semangat ya. Ayo kita berdiri. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang, ayo kita siapkan hati. Kita mau berdoa dulu ya. Ayo. Semua matanya ditutup, tangannya dikatupkan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam pertemuan Minggu Advent yang ketiga. Kita bikin tanda kemenangan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Hingga pada minggu ini, anak-anak-Mu boleh mengikuti pertemuan Advent yang ketiga, yaitu dengan tema mewartakan kebaikan-Mu.
Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa bisa menjadi saksi-Mu dan boleh mewartakan tentang kebaikan-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus, kami mengundang-Mu agar supaya anak-anak-Mu Engkau curai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengikuti pertemuan biak pada masa Advent ini dari awal hingga akhir dengan baik. Semuanya ini kami serahkan kepadamu, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kalian sudah mengawali dengan doa, dan sekarang kita lanjutkan penyalaan lilin lingkaran Advent. Tadi Kak Flo sudah mengatakan hari ini adalah pertemuan Advent yang ketiga, maka kita menyalakan sebanyak 3 lilin. Dan adik-adik tahu nggak bahwa pertemuan Advent yang ketiga ini disebut dengan Minggu Sukacita atau dilambangkan dengan lilin atau pita berwarna pink. Ayo adik-adik, sekarang kita nyalakan lingkaran Advent ya. Kakak nyalakan lilin yang pertama. Ya. Lalu lilin yang kedua. Dan lilin yang ketiga, yaitu temanya adalah kita menjadi pewarta tentang kebaikan Tuhan. Nah, inilah adik-adik lingkaran Advent minggu yang ketiga. Sekarang adik-adik, kalian ambil Alkitabnya, kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang akan dipandu oleh Kak Ririn. Halo adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai dengan 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, dari bacaan tadi ada yang ingin disampaikan. Inti pesannya ada 4. Ayo coba dibuka Injilnya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hari ini sudah bersukacita atau belum? Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Sudahkah adik hari ini membuat suatu kebaikan? Yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sudahkah adik-adik melepaskan rasa khawatirnya? Yang keempat, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sudahkah adik-adik berdoa dan bersyukur hari ini? Kakak ingin mengajukan pertanyaan. Coba adik-adik jawab di dalam hati ya. Kita bersuka cita di dalam siapa? Oke, yang kedua, apa yang hendak diketahui oleh semua orang? Yang ketiga, bagaimana cara mengucapkan syukur kepada Allah? Baik adik-adik, tentunya kita bersuka cita di dalam Tuhan ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang perlu diketahui dari orang banyak tentang kita? Yaitu tentang apa yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja yang sudah kita berikan kepada orang lain tanpa kita meminta imbalan. Terus yang berikutnya, cara bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Ya, tentunya dengan berdoa, dengan bersyukur, dan tidak lupa selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, mari kita dengarkan renungan dari Frater ya. Halo adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan bacaan kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 4 sampai 7. Tuhan Yesus ingin berbicara apa sih untuk kita? Apa ya adik-adik? Ayo tentang apa ayo? Tadi yang menyimak pasti tahu pesan dari bacaan kitab suci tadi. Ya benar, pesan dari kitab suci tadi, kita diajak untuk pertama-tama diajak untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Adik-adik, apa sih yang dimaksudkan dengan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan? Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan artinya adalah kita selalu bersuka cita, selalu bergembira, sekalipun kita mengalami sedih ataupun ketika kita sedang mengalami gembira. Jadi seperti itu adik-adik, sukacita senantiasa dalam Tuhan itu kita dapat bersuka cita sekalipun kita mengalami kesedihan. Ya, seperti pada minggu kali ini. Minggu kali ini adalah minggu Advent yang ketiga. Ayo adik-adik, minggu Advent yang ketiga juga disebut sebagai minggu apa ayo? Ya, minggu Advent yang ketiga juga disebut sebagai minggu Gaudete. Dalam minggu ini kita diajak untuk bersuka cita senantiasa dalam pengharapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Lalu adik-adik, selain kita diajak untuk bersuka cita senantiasa, kita juga diajak untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Melalui apa sih? Ya tentunya melalui tindakan-tindakan baik yang kita lakukan. Contohnya, ketika adik-adik di rumah, ketika adik-adik bermain ataupun setelah selesai belajar, adik-adik langsung bisa merapikan
mainannya atau merapikan buku-buku yang sudah adik-adik gunakan untuk belajar. Lalu kita juga bisa langsung belajar, yaitu ketika kita waktunya belajar tapi kita sedang seru-serunya main game atau nonton video, kita langsung segera untuk belajar. Jangan menunggu orang tua kalian mengingatkan ataupun marah-marah. Lalu adik-adik, ketiga, melalui bacaan ini kita juga diajak untuk berdoa dalam nama Tuhan. Di dalam doa kita bisa memohonkan sesuatu, kita bisa memohon kepada Tuhan suatu permohonan. Contohnya, Tuhan Yesus, pada hari ini aku ingin mendapatkan nilai yang bagus. Atau Tuhan Yesus, aku ingin sekali bisa bertemu dengan teman-temanku di acara biak mingguan. Selain doa permohonan, dalam doa kita juga bisa menceritakan pengalaman kita kepada Tuhan. Ketika kita senang, kita bisa menceritakan pengalaman sukacita kita kepada Tuhan. Ataupun ketika kita sedih, kita bisa menceritakan kesedihan kita kepada Tuhan. Lalu yang terpenting ini adik-adik, dalam doa kita juga diajak untuk mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Contohnya, ketika adik-adik mendapatkan nilai yang kurang baik saat ujian, adik-adik bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Ataupun ketika adik-adik bangun pagi, adik-adik bisa langsung bersyukur lewat doa itu. Adik-adik, ya Tuhan, terima kasih atas Engkau yang sudah memberikan hidup kepada kami semua. Jadi pada minggu kali ini adik-adik, kita diajak untuk bersukacita dalam Tuhan. Lalu dalam sukacita itu kita juga membagikan sukacita itu kepada sesama lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Lalu yang berikutnya, kita juga diajak untuk berdoa dalam nama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita juga dapat memohonkan sesuatu, dapat menceritakan sesuatu kepada Tuhan, dan tentunya kita dapat mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dan lewat rasa syukur itu, kita dimampukan untuk menantikan Tuhan dengan sukacita. Dimampukan Tuhan untuk menantikan kedatangan Tuhan ke dunia dengan sukacita. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan renungan dari Flutter. Sekarang, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu tema dengan judul adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus.
menyanyikan lagu tema, kita lanjutkan dengan ayat hafalan yang akan dipandu oleh Kak Sari dan dilanjutkan dengan aktivitas. Nah, adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalannya. Untuk ayat hafalan kelas kecil diambil dari Filipi bab 4 ayat 4a yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita ulangin sekali lagi ya ayat hafalan untuk kelas kecil dari Filipi bab 4 ayat 4a yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nah, untuk kelas besarnya, ayat hafalannya diambil dari Filipi bab 4 ayat 6b yang berbunyi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita ulangin sekali lagi ya untuk ayat hafalan kelas besarnya. Diambil dari Filipi bab 4 ayat 6b yang berbunyi, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Halo adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini kita mau mempersiapkan dulu lem, gunting, benang, dan bentuk hati serta bentuk lingkaran. Pertama-tama kita mau ambil kertas berwarna, boleh warna apapun, kemudian kita gambar sesuai dengan pola hati dan pola lingkaran yang sudah kita siapkan.
Teman, silakan menyiapkan bolpen atau spidol atau pensil karena kita akan menuliskan satu ayat emas kita di lingkaran ini. Filipi bab 4 ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Setelah menulis ayat emasnya, silakan kalian menekuk semua lingkaran menjadi dua seperti ini. Sehingga menjadi setengah lingkaran. Silakan menekuk semuanya ya teman-teman. Kayak gini. Jika sudah menekuk semua lingkaran yang kalian punya, silakan siapkan lem kalian. Nah, sekarang silakan mengelem bagian dari lingkaran ini di pinggirnya sedikit saja. Kemudian dilekatkan ke bagian lingkaran yang lain seperti ini. Tadi lemnya di sini, dilekatkan seperti ini. Nah, kayak gini ya, sudah jadi dua lingkaran. Nah, kalau sudah, kita lem lagi bagian lainnya. Kemudian, ambil lingkaran yang lain, kita rekatkan lagi. Kayak gini. Nah, kemudian kita lem lagi bagian yang terakhir tadi. Kemudian ambil lingkaran yang lain, kita lem lagi. Kemudian saat tersisa satu lingkaran, kita siapkan benang, potong secukupnya. Kemudian kita rekatkan pada bagian di tengah-tengah seperti ini. Kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman, habis dipotong. Nah, kemudian tadi sisi yang belum tertutup kita lem untuk yang terakhir kalinya. Nah, dan kita rekatkan lingkaran terakhir. Jadi bentuknya seperti belimbing. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk hatinya dulu. Kita ambil bolpen lagi atau pensil atau spidol dan kita akan menuliskan kebaikan-kebaikan yang sudah kalian rasakan dari Tuhan. Contohnya, kalian masih sehat, tuh. Yang lain bisa keluarga. Misalnya juga teman-teman biak. Pada bagian belakang hati yang sudah kalian tulis, silahkan ambil dan potong benang lagi, terus kita lem pada bagian belakang hatinya seperti ini.
Lemnya di sini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama untuk semua hati yang lain. Oke, setelah ini kita mau melem 3 hati ini ke lingkaran-lingkaran yang sudah kita buat tadi. Ke sini. Caranya adalah kalian lem benangnya ke bagian-bagian belakang dari lingkarannya tadi. Kayak gini contohnya. Di sini kasih lem. Lakukan hal yang sama untuk hati kalian yang lain. Kasih lem. Jadi deh, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lem kedua sisinya, kedua sisi yang tersisa. Kemudian kita ambil lingkaran terakhir dan kita rekatkan di kedua sisinya. Jadi seperti ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Frans. Kakak di sini akan membacakan perutusan dan program 2 menit ajaran iman. Oke, adik-adik, setelah kita melaksanakan berbagai aktivitas pada minggu kali ini, tibalah saatnya kita untuk berutusan. Kakak akan membacakan berutusan pada minggu ini. Mari simak dengan baik-baik ya adik-adik ya. Berutusan pada minggu kali ini yaitu aku bersyukur atas kebaikan Tuhan
dengan cara belajar lebih sungguh-sungguh. Kakak ulangi lagi ya. Aku bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan cara belajar lebih sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan perutusan tersebut ya. Oke, setelah kita berutusan, mari kita melakukan program 2 menit ajaran iman. Nah, adik-adik, pada program 2 cari ajaran iman ini, tema yang akan dibawakan yaitu apa tugas kita sebagai umat Katolik. Apa tugas kita sebagai umat Katolik? Nah, adik-adik, ada 3 tugas untuk kita umat Katolik. Antara lain, mengenal iman Katolik kita, lalu menjalankan iman Katolik kita, dan menyebarkan iman Katolik kita untuk keselamatan dan kebaikan hidup umat manusia. Ini adalah sebuah tantangan terbesar buat kita dan hak istimewa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Pada program 2 menit ajaran iman ini, kita diajak untuk mengenal iman kita sebagai orang Katolik, lalu menjalankan iman Katolik yang telah kita kenali, dan setelah kita menjalankan dan mengenal, kita sebaiknya menyebarkan iman Katolik kepada semua orang, sehingga karya keselamatan Allah tidak putus sampai di adik-adik saja, melainkan tersebar ke seluruh dunia melalui perantaraan teman-teman atau orang-orang terdekat adik-adik. Nah, setelah program perutusan dan 2 menit ajaran iman, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup dan doa penutup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke adik-adik, setelah program pelajaran 2 menit mendengarkan ajaran iman yang telah dibawakan oleh Kak Fran, kan tadi kita udah ngawalin dengan doa pembukaan. Nah, sekarang kita doa penutup ya. Adik-adik bisa mengikutinya ya, kakak yang pimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus, dan selamat siang Bunda Maria. Ya Bapa, terima kasih berkat-Mu pada siang hari ini kami bisa melaksanakan biak di Minggu Advent yang ketiga. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir. Semoga di pertemuan minggu depan bisa hadir dan dapat bergabung dengan kita. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Semoga Engkau pulihkan mereka agar bisa mengikuti Advent berikutnya. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita waktunya lagu penutup. Adik-adik bisa mengikutinya ya. Yuk kita berdiri. Nah, di lagu penutup ini kita akan menyanyi bersama-sama dengan judul lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik di rumah bisa langsung mengikutinya ya.
Sampai bertemu di minggu Advent selanjutnya. Tuhan memberkati.